Tapi saya yakinkan kepada saudara-saudara yang malam ini merayakan Natal bersama, saya yakinkan bahasa ini Menteri Agama untuk semua agama, bukan hanya untuk satu agama saja. Puji Tuhan, puji syukur dan haleluya. Ada kabar gembira dari Menteri Agama kita yaitu Gus Yakut untuk umat Kristen yang ada di Indonesia. Dari hasil pertemuan secara virtual dengan pimpinan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, Menteri Agama kita yaitu Gus Yakut menyatakan akan mengkaji SKB 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadah. Sekali lagi catat, Menteri Agama akan mengkaji SKB 2 Menteri karena ini terkait dengan kementeriannya bersama dengan Menteri Dalam Negeri yaitu Pak Tito. Salut dengan Gus Yakut, dan kita patut berterima kasih dengan Gus Yakut karena Menteri Agama ini sangat perhatian dengan segala upaya-upaya, segala pergumulan yang dihadapi oleh kaum minoritas di negeri kita yang tercinta ini, Indonesia. Dan terima kasih juga untuk PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, karena terus secara konstan berjuang untuk kepentingan dari gereja-gereja, tidak hanya gereja Kristen Protestan, tapi apa yang mereka perjuangkan juga adalah untuk kepentingan semua gereja, termasuk gereja Katolik. Simak terus video ini dan please subscribe, karena channel ini akan terus menyajikan fakta dan realita, baik kebinekaan maupun spiritualitas, secara reflektif, inspiratif, dan kritis, sepedas rica-rica Manado. Gua demen dengan sikap tegas dari Gus Yakut sebagai Menteri Agama. Gua salut banget karena dia mengatakan bahwa baik dia sebagai Menteri Agama dan jajarannya akan berkomitmen untuk mempermudah pendirian rumah ibadah. Dan yang saya salut juga dari beliau adalah dia memaparkan secara realita segala macam kendala, hambatan, segala macam peluang juga untuk mengupayakan pendirian gereja yang menjadi pergumulan dari umat Kristen di negeri kita tercinta Indonesia ini. Menteri Agama yaitu Gus Yakut, dia memaparkan secara realita, secara jujur, secara apa adanya, bahwa ada hambatan-hambatan yang muncul dari pemerintah setempat, dari lingkungan setempat, dan juga bahkan dia secara belak-belakan dia mengungkapkan bisa jadi hambatan itu, pengganjal itu, atau penjegal itu justru datangnya dari oknum-oknum yang ada di Kemenak itu sendiri. Itu artinya Menteri Agama kita Gus Yakut akan melakukan gebrakan atau terobosan untuk melakukan pembaharuan atau melakukan reformasi di dalam tubuh Kemenak itu sendiri. Sinyal yang diberikan oleh Kemenak bahwa dia akan mempermudah untuk upaya pendirian rumah ibadah khususnya untuk gereja-gereja di Indonesia ini, itu berarti akan dia tindak lanjuti dengan serius. Oleh karena itu, mari kita semua dukung upaya yang dilakukan oleh Gus Yakut. Dia mengatakan bahwa dia akan mengkaji pasal-pasal yang ada di dalam SKB 2 Menteri itu. Dia mengatakan bahwa aturan itu tetaplah perlu, tetapi bukannya mempersulit, tetapi seharusnya mempermudah. Nah, ini bagian yang gue demen, karena ini bahasanya Gus Dur banget. Ya, ini adalah semangat dan spirit dari Gus Dur. Roh dari Gus Dur itu ada di dalam diri dari Gus Yakut sebagai Menteri Agama kita, yang jelas karena beliau berlatar belakang NU. Karena itu, saya secara pribadi sebagai seorang Kristen bersyukur dengan satu perubahan, satu babak baru di dalam pemerintahan dari Presiden Jokowi, khususnya dengan menghadirkan Menteri Agama dari NU ini, yaitu Gus Yakut. Mari kita dukung. Ini adalah satu awal, satu perjuangan yang tidak mudah. Tetapi dari perubahan yang diupayakan dengan sungguh-sungguh oleh Gus Yakut ini, walaupun perubahan itu mungkin tidak akan mengubah secara instan, secara cepat atau secara drastis, tetapi langkah demi langkah yang dilakukan, kalau dilakukan dengan serius, dengan niat yang mulia, itu akan berdampak secara signifikan. Sepakat? Amin? Karena itu mari kita bersama-sama terus mendukung upaya dari Gus Yakut ini bersama dengan pemerintah di Kabinet Indonesia Maju agar terus solid, mau sinergi, berkolaborasi, mengupayakan kepentingan-kepentingan dari semua pihak
yang ada di Indonesia ini, termasuk kepentingan dari umat Kristen atau umat Nasrani dalam rangka menginginkan agar tidak ada lagi pengganjal atau kesulitan-kesulitan yang muncul di dalam upaya untuk pendirian rumah ibadah. Nah, sejatinya umat Kristen bersyukur dengan perubahan-perubahan yang tengah dilakukan dan diupayakan pemerintah, termasuk dengan Kementerian Agama ini. Kita bersyukur bahwa Gus Yakut mampu menghadirkan perubahan-perubahan yang benar-benar signifikan dibanding dengan menteri-menteri agama sebelumnya. Nah, kalau ini terjadi dan terus terjadi, seharusnya YouTuber yang seorang pendeta yang pernah menghina Gus Yakut, pernah menghina beliau, seharusnya minta maaf dan seharusnya meralat segala hinaan-hinaan, ujaran-ujaran kebencian yang pernah diutarakan ke Gus Yakut yang sebenarnya sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang pendeta atau oleh seorang hamba Tuhan Kristen. Bersyukur banget kepada Tuhan dan juga berterima kasih buat pemerintah, terutama untuk Gus Yakut yang menghadirkan satu perubahan dan terobosan yang sangat berarti banget untuk umat Kristen di Indonesia. So, mari kita terus doakan. Mari kita terus dukung bersama di dalam doa, karena kita yakin doa yang dipanjatkan dengan keyakinan akan sangat besar powernya, akan sangat besar kuasanya. Gus Yakut pakai batik lasem. Sungguh maknanya itu sangatlah adem, bermakna akulturasi yang membuat ayem. Inilah yang disebut sebagai berkah dalam, membuat netizen makin kesengsem. Keragaman itu hendaknya direkat dengan lem, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi pakem. Oke, jangan lupa ada kabar gembira juga dari channel ini. Akan ada giveaway yang mungkin simple, tetapi saya berharap bisa berarti untuk digunakan di masa-masa pandemi ini. Akan ada giveaway sebuah headset buat para subscriber yang setia, yang produktif untuk memberikan komen-komen yang edukatif yang juga mencerahkan. Thank you, karena saya melihat ini adalah satu dukungan juga yang sangat signifikan untuk perkembangan dan kemajuan dari channel ini. Terima kasih, thank you so much, dan please subscribe dan share channel ini.